Di pertemuan pertama setelah UTS ini, kita akan membahas satu topik yang baru, yaitu mengenai gaya antar molekul dan cairan dan padatan. Ya, jadi ada 3 bahasan. Yang pertama gaya antar molekul, yang kedua cairan, dan yang ketiga adalah padatan. Nah, kita akan bahas yang pertama yaitu mengenai gaya antar molekul. Nah, untuk kita mengetahui gaya antar molekul, maka kita harus mengerti yang pertama adalah mengenai fase. Nah, fase itu adalah bagian homogen suatu sistem yang bersentuhan dengan bagian sistem yang lain, tetapi dipisahkan dengan batas yang jelas. Nah, contohnya kita sering mendengar fase padat, fase cair. Nah, kalau pada contoh fase padat itu batu es, fase cair itu ya air. Nah, sekarang kita lihat kan kalau misalnya satu fase, misalnya fase padat, nah ini kan dia bagiannya homogen ya, yang dimana dia bisa bersentuhan, batu es ini bisa bersentuhan dengan air, tetapi di sini sistemnya dipisahkan dengan batas yang jelas bahwa batu es itu kotak seperti ini, air bentuknya mengikuti wadahnya. Nah, sekarang kita lihat di sini bahwa ada beberapa ciri khas gas, cairan maupun padatan. Nah, kalau kita tahu wujud materi gas, maka dia volume atau bentuknya mengambil volume dan bentuk wadahnya. Tetapi pada cairan dia memiliki volume tertentu, tetapi mengambil bentuk wadahnya. Bisa dimengerti ya? Kalau gas itu volumenya sesuai dengan bentuk wadahnya. Kalau cairan itu punya volume tertentu dan bentuknya sesuai dengan bentuk wadahnya. Kalau padatan memiliki volume dan bentuk tertentu. Saya yakin ini gampang untuk dimengerti. Kalau gas itu kerapatannya rendah, cairan tinggi, padatan itu tinggi. Ketermampatan, gas itu bisa sangat termampatkan, cairan sedikit termampatkan, kalau padatan hampir tak termampatkan. Artinya ketermampatan ini bisa di dalam sebuah tekanan. Gerak molekul, kalau gas itu sangat bebas bergeraknya. Kalau cairan, dia bisa meluncur satu terhadap yang lain dengan bebas. Kalau padatan, dia hanya bisa bergetar di tempat tertentu. Nah, harus kita bisa membedakan antara gaya antar molekul dengan gaya intramolekul. Karena gaya antar molekul ini terjadi di antara molekul, namanya juga antar. Berbeda dengan gaya antar molekul, kalau gaya intramolekul ini di antara atom-atom dalam molekul itu sendiri. Nah, apa perbedaan antar molekul dan intramolekul? Nah, kalau antar molekul itu dia besarannya contoh pada air itu 41 kilojoule untuk menguapkan 1 mol air pada titik didihnya. Tetapi untuk intra itu kan tadi antara atom-atom di dalam molekul. Ya, jadi harus bisa bedakan. Kalau gaya antar molekul itu di antara molekul. Kalau gaya intramolekul itu adalah atom-atom di dalam molekul. Nah, itu ternyata besarannya lebih besar, yaitu 930 kilojoule untuk memutus dua ikatan OH dalam 1 mol molekul air. Tadi kan kalau intramolekul itu kan atom-atom dalam molekul. Nah, ternyata gayanya itu lebih besar intramolekul dibanding dengan antar molekul. Umumnya gaya antar molekul itu lebih lemah daripada gaya intramolekular ya, karena untuk memisahkan atom-atom ini dalam molekul itu perlu gaya yang lebih besar. Nah, ukurannya artinya untuk kita menentukan gaya antar molekul itu kita bisa lihat dari titik didih, dari titik lebur, dari delta penguapan, fusion, sublimation. Nah, itu delta H-nya itu tentu lebih besar, lebih kecil dibanding dengan gaya intramolekul ya. Ingat gaya intramolekul yaitu yang mengikat atom-atom dalam molekul itu gayanya lebih besar daripada gaya antar molekul. Nah, jadi kita bisa mengatakan tadi kalau inter itu berarti dia antar ya, antar. Jadi antara satu dengan yang lain. Nah, ini yang garisnya putus-putus. Nah, kalau garisnya lurus seperti ini adalah gaya intra. Jadi antara satu atom dengan atom yang lain. Bisa lihat di sini, contohnya di sini H2O dengan H2O yang lain itu dia ada titik-titik dipisahkan oleh garis putus-putus. Nah, di sini dia merupakan gaya antar molekul ya, molekul H2O1 ini dengan molekul H2 ini. Kalau gaya antara
molekul atom di dalam molekul H2O ini, O dengan H, O dengan H ini garisnya garis tidak putus-putus. Nah, ini ya antar molekul. Nah, sekarang kalau tadi kita sudah mempelajari ya antar atau intra sama antar intra itu, bahwa kita sudah mempelajari bahwa gaya antar molekul itu lebih kecil kilojoule-nya ya. Kalau intramolekuler itu lebih besar gayanya. Nah, dalam hal ini kita akan mempelajari fokusnya adalah di gaya intramolekul, yaitu kita akan belajar dispersi, dipol-dipol, ion dipol, sama ikatan H. Oke. Yang pertama kita akan belajar dulu gaya dispersi. Gaya dispersi itu gaya yang dihasilkan dari dipol terinduksi pada atom dan molekul. Nah, gaya dispersi ini berlaku untuk senyawa nonpolar. Jadi pada senyawa nonpolar ini ada yang namanya gaya dispersi. Nah, ini contohnya adalah dari adanya kation dengan dipol terinduksi menghasilkan interaksi dipol ion terinduksi. Jadi ada satu muatan yang lebih besar, jadi mengakibatkan terjadinya dipol terinduksi. Nah, kalau ini dipol, ada dipol dengan dipol terinduksi, namanya interaksi dipol-dipol terinduksi. Jadi gaya dispersi ini pada senyawa nonpolar ya. Kita bisa lihat di sini dispersi paling rendah ya, paling lemah di antara gaya antar intramolekul yang lain. Nah, di dalam hal ini kita perlu mengerti istilah keterpolaran. Keterpolaran itu adalah kemudahan terganggunya distribusi elektron dalam suatu atom atau molekul, di mana keterpolaran ini meningkat seiring semakin banyak jumlah elektronnya, semakin menyebar awan elektron dalam atom atau molekul, dan biasanya gaya dispersi ini meningkat dengan meningkatnya massa molar. Jadi kalau kita hitung di sini, nanti silakan Anda sekalian menghitung massa molar dari CH4, CF4, CCl4, CBr4, C4, nanti Anda hitung, maka semakin meningkat massa molarnya, titik leburnya di sini semakin meningkat juga ya. Jadi ini kalau kita nanti hitung makin ke bawah ini kan makin besar ya massa molarnya dari HF, Cl, Bri. Ini nanti maka semakin banyak semakin tinggi gaya dispersinya. Berarti dalam hal ini titik melelehnya juga semakin tinggi. Nah, ini ada yang tadi disampaikan. Jadi ada satu yang muatannya positif di dalam satu atom, dalam satu molekul, ada yang muatannya cenderung lebih negatif dan positif. Nah, di mana di sini akan terjadi interaksi dipol ya antara A dengan B. Jadi bisa A menginduksi terjadinya dipol pada B. Nah, gaya dipol-dipol ini terjadi, ada yang ini yang kedua ya. Tadi kalau kita udah belajar gaya dispersi, nah itu terjadi pada senyawa nonpolar. Kalau gaya dipol-dipol ini terjadi pada senyawa yang sifatnya polar ya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa pada senyawa tersebut muatan itu selang-seling ya. Jadi ini muatan negatif, muatan positif, muatan negatif, muatan positif, dan selang-seling baik ke kanan maupun ke kiri, maupun ke kanan maupun secara vertikal maupun secara horizontal. Jadi orientasi molekul polar ini contoh orientasi molekul polar dalam sebuah padatan. Nah, kita bisa di sini ya, ini negatif, positif, ini ke bawah juga ya, positif, negatif. Nah, di sini bisa kita lihat secara menyeluruh bahwa pada ikatan dipol-dipol di sini adalah ikatan antara satu atom dengan atom yang lain di sini ya, dia menarik ke arah yang berbeda. Arahnya ke oksigen yang lebih elektronegatif, ini juga ada ke oksigen yang lebih elektronegatif. Nah, pada H2O dia menuju semua ke oksigen karena oksigen ini merupakan salah satu atom yang dia punya ke elektronegatifan yang lebih tinggi ya. Antara jika dibandingkan dengan karbon, maka tentu oksigen lebih elektronegatif, maka arah dari penyebaran elektronnya itu cenderung ke oksigen. Pada H2O juga begitu, lebih kepada oksigen.
Nah, kita akan belajar juga berikut adalah gaya ion dipol, di mana gaya ini adalah terjadi antara ion dan molekul polar. Jadi contohnya di sini ada Na+, dia bisa berinteraksi dengan molekul polar yang ada kecenderungan muatan negatif dan muatan positif. Nah, dia berhasil dengan contohnya ini, imin juga ini juga seperti itu. Jadi nanti akan terjadi antara ion ini, ion positif pada Na+, dan juga muatan negatif pada molekul polar tersebut. Ini interaksi muatan negatif dengan muatan positif pada molekul polar. Contohnya bisa kita lihat pada Na+ di sini, dia pada larutan garam ya, Na+ sama Cl-. Jadi Na+ ini sama Cl ini kan merupakan gambaran dari garam ya. Sedangkan molekul yang kalau kalian lihat warna merah, terus putih, ini merupakan gambaran dari air. Jadi ketika garam dimasukkan ke dalam air, itu akan terjadi gaya ion dipol, di mana di sini muatan positif dari garam sendiri yaitu dalam natrium itu akan berinteraksi dengan muatan negatif dari yaitu oksigen dari air. Sedangkan kalau Cl- itu dia bermuatan negatif, maka dia akan berinteraksi dengan muatan positif yaitu adalah hidrogen dari air ya. Ini contohnya. Yang berikutnya adalah ikatan hidrogen. Jadi ikatan hidrogen itu adalah jenis khusus interaksi dipol-dipol antara atom hidrogen dengan ikatan polar seperti NH, OH, FH, di mana ikatan hidrogen ini berarti sifatnya polar ya, karena dia berinteraksi atau dengan atom-atom yang cenderung elektronegatif, yaitu seperti oksigen, nitrogen, atau F. Nah, kalau kita ingat-ingat lagi, nah, oksigen ini golongan 6, nitrogen golongan 5, F golongan 7. Jadi golongan 5, 6, 7 ini kan memang punya elektronegatifan yang sangat tinggi, dia berikatan dengan hidrogen. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi, pasti ada interaksi antara A dengan dengan H garis putus-putus B. Tadi kalau kita sudah belajar ini bukan yang tadi ya, ini nggak nyambung. Ini AHB ini hanya ini hidrogen, A dan B-nya ini bisa diisi oleh nitrogen, oksigen atau fluor ya. Nah ini jadi selalu ada tiga bentuk tiga enggak bisa tiga atau bisa dua, tapi intinya ada di situ atom elektronegatif yaitu oksigen, nitrogen dan fluor. Nah, ini ikatan hidrogen terjadi antara golongan 5, 6, dan 7. Nah, ini bahwa ikatan hidrogen ini punya interaksi dipol khusus, dipol-dipol khusus ya. Kalau kita lihat di sini pada beberapa molekul seperti HF di sini ya, dia punya titik didih yang cukup tinggi gitu. Dia interaksinya dipol-dipol, artinya memang dia secara khusus ya. Nanti silakan Anda cari tahu kenapa nih ikatan hidrogen ini punya interaksi dipol khusus-khusus. Bagaimana ikatan hidrogen di sini HF, tadi kan oksigen sama nitrogen. Kalau kita lihat di gambar ini, yang punya ikatan itu cuma ini ya, H2O, HF nih. Dia kita bisa lihat boiling point-nya tuh cukup tinggi dibanding semua jenis ikatan yang lain. Di mana penurunan massa molar, penurunan titik didih bisa terjadi di sini. Tapi pada H2O, HF di sini ya tadi saya sudah bilang dia titik didihnya cukup tinggi. Nah, dari sini kita bisa lihat ya bahwa interaksi molekul dengan ion, di mana apakah ada ini seperti bagannya ya, chartnya gitu untuk kita bisa memilih, mempelajari, membandingkan satu gaya dengan gaya yang lain. Kita bisa lihat apakah ada ion yang terlibat. Jika ada ion, apakah ada molekul polar dan ion di situ. Jika ya berarti interaksi ion dipol.
Ada ion nggak di situ tadi? Kalau nggak ada, berarti dia ikatan ionik. Nah, contohnya ini. Nah, terus apakah ada ion terlibat? Jika tidak, nah di sini apakah ada molekul polar terlibat? Jika tidak, maka dia termasuk gaya London. Tapi kalau misalnya ada molekul terlibat, ya, apakah ada nitrogen, oksigen, fluor? Jika iya, maka ikatan hidrogen. Jika tidak ada, berarti dipol-dipol. Nah, ini jadi rangkumannya. Anda silakan mempelajari ini ya nanti, karena di ujian saya akan membuat kalian terbingung-bingung nih. Ini ikatan dipol kah, ikatan hidrogen kah, atau ikatan ion dipol, atau ikatan ionik, atau ikatan London. Nah, ini ikatan London tuh sama ya dengan yang sudah kita bahas tadi itu ya, ikatan London. Nah, ini Anda harus semua pelajari ya. Ini rangkuman ini Anda harus bisa mengerti, karena nanti di ujian mungkin karena ini masuk ke UAS dan sepertinya akan soalnya menjadi pilihan ganda, maka saya harap Anda sekalian untuk bisa membedakan antara gaya satu dengan gaya yang lain. Karena ini pasti kelima ini pasti akan saya keluarkan di ujian. Nah, ini Anda harus tahu, misalnya ada soal seperti ini gayanya gaya apa. Nah, kita contoh HBr. HBr adalah molekul polar. Sehingga gaya antar molekul sini adalah gaya dipol-dipol. Terdapat pula gaya dispersi antar molekul. Jadi sini gayanya dipol-dipol ya. Kalau kita lihat di sini, nah, kita bisa lihat di sini ya. Apakah ada ion terlibat? Ya, ada H+ ya. Ada nggak ion terlibat di sini HBr? Nggak ada. Apakah ada molekul polar? Ada. Apakah di situ kan ada Br ya. Br itu kan punya keelektronegatifan tersendiri. Apakah ada ikatan hidrogen dengan nitrogen, oksigen, dan fluor? Tidak ada. Berarti gaya dipol-dipol ini. CH4. CH4 ini kan dia termasuk senyawa nonpolar. Berarti dia termasuk gaya dispersi. Jadi kalau nonpolar itu intinya kalau kalian pernah belajar alkana, ya CH4, C2, H8. Nah, itu berarti kalian ingat-ingat aja kalau senyawa-senyawa golongan alkana itu pasti nonpolar. Kalau SO2, nah SO2 hampir sama dengan HBr tadi ya. Ya, tapi intinya kalau dia selama dia kalau misalnya ada senyawa polar tapi nggak ada ikatan hidrogen dengan oksigen dan fluor, maka termasuk gaya dipol-dipol. Nah, kita masuk ke topik yang kedua, yaitu cairan. Nah, cairan itu wujudnya cair ya pasti. Nah, di mana ada yang istilahnya namanya tegangan permukaan. Tegangan permukaan itu adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk menarik atau memperluas permukaan sebesar satu satuan luas. Nah, di mana ikatan antar molekul yang pada wujud cair ini, ikatan antar molekulnya kuat dan punya tegangan permukaan yang tinggi. Contohnya misalnya kita lihat ini, pada serangga ini, di sini ada tegangan permukaan ya. Ya, tegangan permukaan itu terjadi pada daerah sini nih. Nah, kalau kita lihat kenapa sih serangga itu nggak tenggelam aja gitu ya. Bukan karena dia ringan, tetapi adanya tegangan permukaan di mana adanya jumlah energi yang dibutuhkan untuk menarik atau memperluas permukaan sebesar satu satuan luas. Jadi dia bisa menahan bebannya si serangga itu dengan adanya tegangan permukaan. Nah, sering juga kita dengar dalam wujud cair itu istilah kohesi, adesi, di mana kohesi itu adalah gaya tarik-menarik antar molekul yang sama. Kalau adesi itu gaya tarik-menarik antar molekul yang berbeda gitu. Jadi kalau adesi antar molekul yang berbeda, kalau kohesi dia antar molekul yang sama. Wujud cair itu viskositas. Nah, ya viskositas ini juga harus Anda mengerti karena ini gambaran dari ukuran sebuah cairan itu untuk mengalir ya. Jadi ini viskositasnya nih. Kita bisa lihat viskositas itu ukurannya dengan satuan Newton second per meter square atau per meter kuadrat. Jadi di sini semakin tinggi gaya antar molekulnya, maka viskositasnya juga semakin tinggi. Masuk yang ketiga yaitu padatan. Padatan kristal memiliki keteraturan yang kaku, menjangkau jauh
atom-atomnya, molekul-molekulnya, atau ion-ionnya menempati tempat tertentu. Contoh seperti ini, jadi dalam sebuah padatan kristal itu ada namanya sel satuan. Sel satuan inilah yang membentuk struktur 3 dimensi dari padatan tersebut. Ada juga padatan amorf, jadi kalau kalian buka farmakope, itu kan ada serbuk kristal, serbuk amorf gitu ya. Nah, kalau dibilang serbuk kristal, tadi dibilang punya keteraturan yang kaku, menjangkau jauh, atom-atomnya, molekul-molekulnya menempati tempat tertentu. Tetapi ini tidak pada padatan amorf. Jadi kalau amorf itu dia tidak memiliki susunan yang tertata baik dan keteraturan molekul yang menjangkau jauh. Jadi dia di sini dia kalau ini dia sifatnya lebih teratur. Kalau amorf tidak teratur. Sel satuan adalah satuan struktur dasar yang berulang pada padatan kristal. Oke. Jadi kalau padatan kristal dia tadi antar atomnya itu punya keteraturan. Kalau amorf dia tidak punya keteraturan. Nah, ini contohnya kalau padatan kristal ya pada garam. Nah, itu merupakan padatan kristal. Tapi pada amorf itu contohnya adalah kalau misalnya kayak gulali ya, ini dia padatannya tuh dia nggak teratur. Maka dia namanya disebut sebagai padatan amorf. Jadi ini beberapa poin yang harus kita tahu ya tentang padatan, bahwa strukturnya kaku seperti ini. Adapun jenis-jenis kristal yaitu seperti ini CSCl, ZNS, CaF2. Kita lihat dalam hal ini strukturnya dia teratur ya. Oke, yang pertama kita belajar terlebih dahulu adalah namanya jenis dari kristal. Yang pertama kristal ionik. Di mana pada kristal ionik ini titik isinya adalah anion dan kation. Jadi kalau CSCl berarti di sini anionnya yang mana? Anionnya yang Cl ya, CS-nya ini kationnya. Begitu juga dengan ZNS, di sini anionnya adalah S, kationnya adalah Zn. CF2 anionnya adalah F-, kationnya adalah Ca2+. Nah, di mana di sini diikat oleh gaya tarik-menarik elektrostatik keras, rapuh, titik leleh yang tinggi, dan pengantar kalor dan listrik yang buruk. Ini kristal ionik. Ada juga namanya kristal kovalen. Di sini di mana kalau kita tahu kovalen itu kan dia pemakaian elektron secara bersama. Jadi titik isinya itu oleh atom. Kalau tadi pada ionik titik isi itu yang tadi sudah dipaparkan di sini titik isi itu yang lattice points ini. Jadi apa yang menghubungkan satu titik dengan titik yang lain ini. Jadi kalau pada kristal ionik itu kan titik isinya oleh anion dan kation. Tapi pada kovalen itu adalah oleh atom pemakaian bersama ya. Diikat oleh gaya tarik menarik elektrostatis, keras, titik lelehnya tinggi, dan terus dia adalah penghantar kalor dan listrik yang buruk, yaitu karena dia sifatnya adalah dia titik isinya oleh atom ya, sangat lemah. Nah, ini contohnya ya. Jadi antara satu atom karbon dengan atom karbon yang lain, ini titik isinya. Contohnya pada diamond ya, dan juga pada grafit. Nah, ini merupakan contoh dari jenis kristal kovalen. Ada juga namanya kristal molekul. Jadi di sini titik isinya dia oleh molekul, diikat oleh gaya antar molekul, yaitu gaya intra ya, maksudnya sini intramolekul, gaya dispersi, gaya dipol-dipol, ikatan hidrogen. Nah, di sini dia lunak, titik lelehnya rendah, dan penghantar kalor dan listrik yang buruk. Kristal logam. Nah, kalau logam berarti titik isinya ini logam. Dia diikat oleh ikatan logam, lunak, hingga keras, titik leleh dari yang rendah sampai tinggi. Dan kalau logam itu dia memang karena dia punya sifat yang baik sebagai penghantar listrik. Jadi selain kristal logam, dia kecenderungan dia punya penghantar kalor dan listrik yang buruk. Anda bisa lihat di sini ada jenis kristal ionik, molekular, kovalen, dan logam. Di mana di sini ionik itu dia ya ini kita lihat ya sifat-sifatnya kristal ionik, molekular, kovalen dia sifat-sifatnya itu buruk ya. Tapi kalau ikatan logam yang berarti dia semua unsur logam dia punya penghantar kalor dan listrik yang baik. Itu aja sih yang intinya kita harus tahu dari sifat padat kristal. Nah, ada namanya perubahan fase. Di sini
Ada fase cair ke gas ya. Jadi cair ke gas itu berarti dari liquid ke gas. Nah, liquid ke gas ini berarti dia harus meningkatkan temperaturnya supaya terjadi perubahannya. Oke. Nah, jadi ini daripada ini nggak terlalu penting. Yang penting kita tahu bahwa untuk perubahan dari liquid ke gas, dari cair ke gas itu perlu peningkatan suhu. Nah, namanya kalau dari cairan ke gas berarti dia menguap ya. Tapi kalau sebaliknya dari gas ke cairan itu namanya pengembunan. Nah, di dalam hal ini kita perlu tahu namanya tekanan uap kesetimbangan, di mana tekanan uap yang diukur pada kesetimbangan dinamis pengembunan dan penguapan. Jadi kita tahu bahwa ketika terjadinya perubahan dari satu fase ke fase yang lain, maka di sini tentunya ada tekanan atau ada perubahan energi yang terjadi. Nah, ini saya rasa waktu kalian masuk ke materi kuliah kimia di SMA sudah dipelajarin ya. Anda mungkin mengenal namanya entalpi, perubahan entalpi dan sebagainya. Nah, itu termasuk ya. Jadi bahwa laju pengembunan itu sama dengan laju penguapan. Jadi ketika terjadi perubahan dari satu fase ke fase yang lain itu baik dari pengembunan dari gas ke cair maupun cair ke gas itu dia energi yang dihasilkan itu sama. Nah, untuk itu kita dari cair ke gas maka kita harus mengerti namanya kalor penguapan. Di mana di sini adalah energi yang dibutuhkan untuk menguapkan 1 mol cairan. Nah, ini persamaan-persamaannya ini kita nggak akan hitung-hitungan di sini. Yang penting Anda mengerti konsep dari bahwa terjadi perubahan fase ini, maka ada energi atau energi yang dibutuhkan untuk menguapkan, namanya kalor penguapan molar. Nah, kita juga tahu istilah titik didih ya. Ini salah satu sifat fisik yang harus Anda ketahui bahwa titik didih adalah suhu pada tekanan uap cairan sama dengan tekanan udara di luar. Nah, semakin lemah gaya antar molekulnya, maka semakin mudah menguap. Maka titik didihnya rendah. Nah, di sini Anda harus memahami definisi dari titik didih. Ya, titik didih itu berarti pasti berbicara soal suhu, di mana tekanan uapnya yang tadi bilang ketika terjadi perubahan itu sama dengan tekanan luar. Nah, titik didih normal itu ada titik didih ketika tekanan luarnya adalah 1 atmosfer. Nah, ini penguapan terjadi penguapan dulu ya. Jadi belum terbentuk namanya bubbles ya. Bubbles ini belum terbentuk. Nah, ketika sudah mulai banyak tekanan, nah yang tidak bisa mengatasi tekanan dari atmosfer yang 1 atm tadi, maka ini akan terbentuk yang namanya bubbles ya, bubbles. Jadi kayak apa ya, letupan-letupan bui-bui gitu ya. Bukan bisa, lebih kayak letupan-letupan kalau kita masak air itu, baru dia akan mendidih seperti ini. Ada namanya juga istilah suhu kritis, di mana ini adalah suhu di mana bentuk gas tidak dapat dibuat-buat menjadi cair. Seberapapun tekanan yang diberikan, suhu ini merupakan suhu tertinggi di mana zat berada dalam keadaan cair. Tekanan kritis adalah tekanan minimum yang harus diberikan untuk menyebabkan pencairan pada suhu kritis. Ini contoh fenomena kritis dari SF6. Jadi mau diberikan sebagaimanapun ini dibilang tadi apa? Dalam bentuk gas tidak dapat dibuat menjadi cair. Jadi seberapapun tekanan yang diberikan itu dia tidak akan memberikan perubahan pada zat tersebut. Ada juga cair ke padat ya. Jadi kalau cair padat itu ini cair, ini padat, berarti dia harus turunkan suhu ya. Tapi kalau sebaliknya dari padat ke cair itu kita harus tingkatkan suhu. Nah, kalau cair ke padat berarti namanya pembekuan. Tapi kalau dari padat ke cair berarti pelelehan. Namanya ada istilah titik leleh, titik beku. Nah, ini harus kita paham. Jadi kalau cair ke gas itu didih ya. Nah, kalau sebaliknya dari cair ke padat itu titik leleh. Namanya kalor peleburan molar, di mana adalah energi yang dibutuhkan untuk melelehkan 1 mol padatan. Ini ada karena ini pelelehan, makanya ada namanya kurva pemanasan.
Nah, ada juga padat ke gas. Padat ke gas itu berarti dari solid ini ke gas ini ya. Agak panjang dia, berarti dia namanya adalah penyubliman. Kalau sebaliknya adalah padat ke dari gas ke padat itu adalah pengkristalan. Nah, karena dia ada padat ke gas ini penyubliman, makanya namanya kalor penyubliman molar, di mana energi yang dibutuhkan untuk menyublim 1 mol padatan. Ini diagram fasa meringkaskan kondisi zat berada pada wujud padat, cair, dan gas. Jadi sebuah pada kondisi 0 derajat di sini tekanan 1 atmosfer kita bisa lihat ini dia masih bisa berbentuk apa di sini cairan ya. Tapi kalau dia ada tekanan yang lebih gitu ya, tekanan lebih dia akan bisa berubah menjadi bentuk gas ya. Semakin meningkatnya suhu dari gas, semakin suhunya dinaikkan, maka di sini akan terbentuk gas ya di area yang kuning ini. Tapi kalau dia cuma di tekanan 1 atmosfer, di 1 atmosfer terus di bawah 0 derajat dia tetap masih bentuk padat. Tapi kalau sudah masuk suhu dari 0 sampai 100, dia sudah masuk ke fase cair. Terus tapi kalau dia masuk terus makin tinggi, maka dia bisa terbentuk gas yang sudah tadi dijelasin. Jadi efek kenaikan tekanan terhadap titik leleh pada es dan terhadap titik didih pada air maka akan terbentuknya meningkatkannya titik didihnya ya. Jadi intinya ini menggambarkan bahwa semakin tinggi tekanan yang diberikan maka akan terjadi perubahan fase, di mana perubahan fase ini akan bisa membentuk sebuah fase yang baru. Oke, demikian yang saya bisa presentasikan. Jadi saya anggap Anda harus memahami konsep-konsepnya saja, tidak harus mengerti semua poin-poin yang sudah saya jelaskan. Maksudnya hal-hal detail tidak perlu. Anda hanya perlu memahami konsep-konsep dasarnya saja. Jadi hal-hal penting apa aja yang Anda perlu pelajari itu Anda harus mengerti konsep-konsepnya. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Anda sekalian. Semoga Anda bisa mereview lagi pelajaran yang sudah saya berikan. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua.